Bunda Siska kan 4 tahun menikah gitu. Iya, Menikahnya 5 tahun tahun ini. Oh, malah 5 tahun ya. Iya, Desember besok. Ya, Desember. Terus yang selama ini terjadi kan gangguannya di haid. Iya, Haidnya itu ini nggak teratur. Nggak teratur satu. Yang keduanya kan ngeflek terus. Iya, mungkin siklus haidnya panjang sampai 15 hari bahkan lebih. Terus jumlah perdarahannya biasanya banyak betul. Banyak ya. Iya. Setiap bulan mengalami haid atau enggak? Jadi kadang itu bulan ini haid, bulan depan itu enggak, kadang sampai 2 bulan itu enggak, terus baru itu. Ya, itu khas banget gejala fisik. Ya, ini alarm buat minum obat. Siap, ya. Teratur ya Bun jadi minum obatnya ya, sip, aman kayak gini. Jadi khas PCO banget ya, gangguan haid, terus haidnya ini jaraknya panjang, terus kadang banyak, terus kemudian enggak setiap bulan haid. Ini gejala khas PCO yang mungkin beberapa orang tuh nggak terlalu aware di sini, berat badan ya termasuk, baru setelah menikah belum punya anak baru sadar di sini, Nah, pada saat pernikahan itu kan ini kan jadikan promil, ceritanya promil, dan ini insya Allah promil yang kesekian setelah beberapa tahun ya Bunda. Mungkin yang perlu saya kilas balik dulu, kita perempuan itu organnya kompleks banget ya. Kita punya yang namanya rahim, terus ini kita indung telur, dan kita ada punya saluran. Nah, kebetulan PCO ini adalah gangguannya di hormon. Hormon perempuan yang biasanya sudah dewasa, yang masa pubertas itu, sehingga dia akan mengalami suatu kondisi di mana ada gangguan di hormon insulin dan hormon androgen kepada kasus PCO. Jadi sel telur ini yang harusnya matang, dia tidak pernah bisa matang, sehingga dia nggak akan bisa dilepaskan untuk menuju rahim. Akhirnya kan nggak bisa dibuahin. Karena nggak bisa dibuahin, numpuk di situ kecil-kecil menjadi suatu kista. Itu yang disebut PCO, polycystic ovarian. Kalau ada sindroma yang merupakan kumpulan, jadi polycystic ovarian syndrome. Jadi sindrom itu merupakan suatu kumpulan gangguan haid, kemudian peningkatan hormon androgen, gejalanya itu ya jerawat, kegemukan, kemudian di aku. bulu di rambut yang tumbuhnya nggak wajar, biasanya kumis, kemudian di ketiak, di paha ataupun di perut, Tapi kita konfirmasi dengan diagnosa pakai USG yang tadi saya lakukan dengan jaringan, yang kemarin kita pada sesi pertemuan yang kedua kan PCO-nya parah, agak kecil-kecil banget. Kemudian saya menganjurkan jaringan untuk treatment PCO. Jadi basicnya treatment PCO itu ada 3. Yang pertama, yang paling utama adalah diet. Gimana kita caranya menurunkan kadar insulin, karena insulin ini kan yang mengatur gula. Ada suatu ketidaksesuaian hormon insulin pada ovarium pada kasus-kasus PCO. Hormon insulin itu kaitannya dengan hormon yang mengatur naik turunnya kadar gula darah. Terus yang penting diet. Yang kedua, kemudian kemarin nyarankan juga olahraga. Alhamdulillah ini dietnya sudah berhasil banget, dan turunnya luar biasa, 3 kilo dalam waktu 1 bulan. Nah, ini luar biasa, ini perjuangan yang sangat-sangat, dan tiap healthy pagi food ya Bun ya. Jalan kaki 3 kilo tiap pagi. Dan basicnya ke healthy food Jadi mindsetnya yang dulu semuanya makanan serba gula, karbo dan lemak, kita perbaiki lagi. Dan endingnya kan PCO-nya perbaikan. Dari yang kecil-kecil banget, jadi agak kita usahanya memecah sel telur yang kecil ini, gimana caranya biar nggak terlalu over. Alhamdulillah hari ini lumayan. Yang kanan kemarin itu kecil dan bergerombol, ini alhamdulillah sudah mulai membesar. Ini kita belum induksi ya, induksi itu kita ngerangsang sel telur, karena basicnya kan kita harus perbaikan PCO-nya dulu. Terus kemudian kita kombinasi dengan obat. Nah, obat yang saya berikan kemarin itu ada untuk terapi yang hormon, untuk ngatur kadar gulanya, juga untuk istilahnya itu penyubur kandungan cuman nanti untuk obatnya kita menyesuaikan dengan berat badan, karena Bunda berat badannya juga sudah tercapai, jadi kadar hormon insulinnya juga mungkin sudah mengalami perbaikan. Nah, ini saya akan turunkan dosisnya. Dosis obatnya jadi mulai diturunkan pelan-pelan nanti, sambil kita melihat evaluasi di bulan depan. Ada kemajuan lah, Alhamdulillah ini
apa ya, kalau saya bilang tuh lumayan bagus ya dibanding yang kemarin awal-awal tuh kan yang masih awal-awal kan banget, nggak dietnya kelihatan juga tambah. belum Ya, teratur yang setelah konsultasi berantakan pertama ya, berantakan banget yang kemarin tuh sel telurnya ini sudah alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Yang kiri yang nggak kelihatan ini juga sudah mulai nongol. Cuman mens yang kemarin ini agak mundur seminggu dari harusnya. Oh gitu, tapi untuk flow-nya lebih banyak atau lebih sedikit dibanding yang sebelum kita treatment? Enggak sih dok, sama aja. Maksudnya 7 hari selesai. 7 hari gitu. Gumpal-gumpal betul? Enggak. Nah, berarti kan sudah mulai perbaikan. Mulai normal, karena biasanya itu rentan haid saya itu 1 sampai 15 hari bahkan lebih. Ini 7 hari udah selesai. Gitu. Berarti dengan diet yang berhasil, hormonnya juga perbaikan, PCO-nya otomatis juga berhasil. Dari awal yang nggak suka sayur, akhirnya terpaksa makan sayur. secara nggak langsung gitu Bunda ya, secara nggak langsung akhirnya otomatis nanti jadi habit itu, menjadi suatu pola. Iya, jadi kalau mau gitu makan mie itu mikir akhirnya kayak aku cheating tapi eman udah turun segini. Eman perjuangannya, the power of woman ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan nanti kita sebenarnya kalau melihat bodinya jenengan sih BMI-nya insya Allah nggak terlalu tinggi nggih. Jadi target utamanya bukan menurunkan berat badan, tapi menurunkan kadar lemak. Kan ada beberapa yang mungkin makannya lemaknya dikit tapi bakatnya gemuk. Tapi ada juga yang makan lemak gulanya dikit tapi ya segitu aja. Tapi itu sudah ada penumpukan di situ ya. Jadi kita target goal-nya adalah menurunkan kadar lemak, gula dan karbonnya panjenengan ini untuk perbaikan PCO-nya. Apa mungkin efek dari dulu aku kan kurus banget dok. Aku dulu tuh paling mentok itu 50. Terus setelah nikah itu jadi 60. Nah, itu dia berarti itu, kan penaikannya juga itu dia Bun. Dan mungkin juga perubahan pola makan yang dulunya mungkin nggak terlalu baik. Ngapunten ya, sekarang kan makanan kekinian bertebaran di mana-mana. Godaannya juga banyak. Ngemol sana ngemol sini lagi ini. Apalagi kalau udah traveling nyoba jajan-jajan. Nah, itu dia. Akhirnya kan kadar lemaknya juga meningkat, lemak, gula, karbo ini teman baiknya PCO. Jadi semakin tinggi kadar gula, lemak dan karbo, PCO-nya juga akan lebih sulit untuk ditreatment. Nah, kita tidak akan merangsang sel telur kalau PCO ini tidak ada perbaikan. Karena apa? Kalau kita paksakan dirangsang, PCO ini kan tidak menghasilkan sel telur, dia hanya menghasilkan cairan yang endingnya adalah munculnya kista seperti ini. Ya, munculnya kista. Jadi kita mencegah gimana caranya biar nggak jadi kista. Yang ini yang perlu dipahami, ngapunten sewu yang promil dengan kasus PCO nggak segampang itu untuk merangsang sel telur. Nanti harus jadi langsung within karena setiap yang datang itu kan case by case. Ada yang mungkin dengan PCO yang agak parah, ada PCO-nya yang biasa. Nah kita gimana caranya kita kan jangan sampai PCO ini dirangsang tapi endingnya kista tambah, nanti kan 2 kali kerja terus yang ini kebetulan dari analisa sperma Bapak kan alhamdulillah normal. Jadi insya Allah nanti kita tinggal perbaikan PCO. Dan ini Bunda yang belum kita lakukan kemarin kan HSG gitu. HSG ini fungsinya untuk melihat gimana salurannya panjenengan nggih. Perempuan ada 3 basic, rahim sama saluran telur. Saluran telur kita bisa lakukan USG lewat USG transvaginal ya. Kita sudah ambil dari beberapa pertemuan sudah kita ambil. Nanti kita dari HSG ini untuk melihat apakah salurannya ini buntu atau tidak. Karena ini sama-sama penting. Ibarat saya punya rumah, saya punya pekarangan, di situ ada lorong lah, ini jalannya. Jalan saya untuk dari rumah menuju ke pekarangan itu. Nah, sel telur ini ibaratkan tanaman yang ada di pekarangan. Jadi gimana saya caranya mau ke situ. Nah, kalau misalkan pekarangan saya buntu, otomatis saya nggak bisa masuk. Ya sama. Kalau misalkan ini ada penyumbatan di situ, sperma tidak akan bisa masuk. Ke ketemu dengan sel telur. Nah, nanti dengan dilakukan HSG ini kita akan tahu. Nah, HSG ini dilakukan kapan? Biasanya kita lakukan di hari ke-11 menstruasi. Yang melakukan nanti di laboratorium yang bisa mempunyai fasilitas HSG dilakukan langsung dengan dokter radiologi. Jadi nanti akan kelihatan saluran kanan, kiri ini yang disebut biasanya tuba, namanya tuba, tuba kanan dan kiri ini akan buntu atau tidak. Kalau misalkan buntunya sebelah mana? Kalau misalkan buntu satu, ya kita optimalkan yang satu. Nah, kalau misalkan buntu dua-duanya ini nanti yang mungkin dipertimbangkan untuk bayi tabung dan lain-lainnya.
dari sini ada yang ditanyakan Bunda? Udah cukup paham sih. Jadi berarti itu untuk hari ke-11 itu kan dihitung dari awal haid sampai hari ke-11 kayak saya sekarang konsultasi ini ya. Ya, jadi nanti hari pertama mungkin Bunda bisa hubungin kami, kami akan kontak ke pihak laborat, nanti laborat akan kontak ke panjenengan gitu. Jadi next step yang menentukan nanti kita induksi napa mboten, kita HSG dulu. HSG-nya gitu. Bismillah ya Bunda. Amin. Mudah-mudahan rezeki. Udah nggak terlalu terfikirkan kayak dulu-dulu. Maksudnya mentalnya udah ketata. Karena udah lama juga. Dalamnya Bapak support banget untuk semua pemeriksaan. Jadi kalau ada orang yang tanya udah isi nasi. Siap. Ya, nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada informasi yang kurang, monggo nanti bisa kontak saya by WA atau telepon. Mungkin nanti kalau misalkan jenengan bingung untuk pengaturan menunya atau mungkin untuk minum obatnya, monggo nanti kita bisa sharing ya. Pokoknya yang penting berani diet. Itu harus. Jadi diet. Semangat Dok, udah turun 3 kilo terus hasilnya bagus itu. Luar biasa meningkat turunnya. Karena menurunkan 3 kilo dalam waktu 1 bulan itu luar biasa susah. Soalnya banyak. Ini di rumah kan tidak ada suami, jadi saya fokus ke diet. Betul. Jadi nanti harapannya dengan dietnya bagus, kemudian kita dari hasilnya HSG aman, Bismillah insya Allah kita bisa next step. Amin. Sehat-sehat ya Bunda ya. Amin Dok, terima kasih saran. Siap. Ya ini ke luar. Makasih ya Dok. Mari. Sehat Bunda. Assalamualaikum. Pasien hari ini adalah seorang ibu yang sudah menikah selama 4 tahun dan sudah berjuang berobat untuk promil. Jadi sudah mengalami fase di mana beliau pindah satu dokter dan satu dokter yang lainnya dan belum menemukan titik temu. Dan alhamdulillah ini pertemuan saya yang ketiga dengan kasus beliau infertil selama 4 tahun dan ada PCO di sel telur kanan dan kiri. Beliaunya sudah support banget untuk segala treatment yang kita lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada perbaikan, di mana pada sesi pertemuan awal beliau dengan sel telur yang kecil-kecil, dengan perjuangan beliau diet, kemudian mengikuti saran dan arahan saya dengan olahraga teratur, dengan konsumsi vitamin dan nutrisi yang mendukung untuk treatment PCO. Alhamdulillah beliau sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan penurunan berat badan dan kualitas sel telur yang jauh lebih membaik dibanding yang sebelumnya. Seandainya bunda-bunda sekalian mengalami gangguan infertil dengan PCO, yang perlu ditanamkan, yang perlu jangan pahami adalah bahwa PCOS itu suatu kondisi di mana ada gangguan hormon pada wanita yang seharusnya kita itu bisa memproduksi sel telur yang matang, tapi pada kondisi PCO ini tidak bisa menghasilkan sel telur yang matang, sehingga sel telur ini akan menumpuk terus, tidak bisa dilepaskan ke dalam rahim dan akan menumpuk sehingga menjadi suatu kista. Kenapa terjadi PCO? Karena di sini ada beberapa penyebab yang sampai saat ini sebenarnya belum ditentukan secara pasti kenapa penyebab PCO. Yang jelas ada satu faktor genetik. Yang kedua, ini ada gangguan dari hormon insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula darah. Hormon insulin ini adalah terjadi peningkatan hormon insulin pada kasus-kasus dengan PCO dan PCOS. Nah, beberapa gejala yang sering terjadi pada PCO PCOS mungkin yang banyak dari remaja perempuan atau ibu-ibu yang sudah menikah, yang belum punya anak, yang tidak terlalu disadari, antara lain gangguan haid. Gangguan haid ini kompleks, jadi ada yang mengeluh nyeri perut pada saat haid, ada yang mengeluh haidnya kok panjang, ada yang mengeluh haidnya banyak dan bergumpal-gumpal. Nah, khas pada pasien-pasien dengan PCO ini adalah gangguan haid yang dalam 1 tahun ini kira-kira hanya sekitar 8-9 kali haid, di mana seringnya adalah perdarahannya banyak bergumpal dan nyeri. Gangguan yang kedua khas pada kasus PCO, obesitas. Kenapa terjadi obesitas? Karena ada penumpukan kadar hormon insulin yang merangsang gula. Khas ketiga adalah perubahan dari hormon androgen. Hormon androgen ini sebenarnya hormon khas pada laki-laki yang mengeluarkan sisi maskulin pria. Contohnya
kumis, kemudian tumbuh rambut pada tempat-tempat yang tidak seharusnya, mungkin di ketiak, kemudian di tangan atau di kaki atau di dada dan perut. Nah, ini khas sekali pada kasus-kasus PCO maupun PCOS. Kemudian yang terakhir adalah kulit kelihatan akan semakin gelap dan wajah lebih mudah berjerawat. Kenapa seperti itu? Karena dengan peningkatan hormon androgen dan hormon insulin akan menimbulkan suatu gangguan penumpukan lemak dan kadar minyak di dalam tubuh, sehingga akan menimbulkan efek gelap pada muka dan kulit. Nah, semua yang mengalami gangguan PCO dan PCOS sebenarnya masih ada peluang untuk terjadinya kehamilan selama treatmentnya benar, selama mengikuti arahan, dan selama mau kooperatif untuk melakukan pemeriksaan yang menunjang untuk terjadinya PCO/PCOS. Nah, Bunda sekalian, bila panjenengan ingin treatment untuk kehamilan, monggo harus ada kerjasama yang baik antara panjenengan dengan suami, karena ini suatu perjuangan yang memang harus membutuhkan koordinasi dari dua belah pihak, dari suami maupun dari panjenengan, dan jangan segan-segan untuk konsul, untuk periksa ke dokter kandungan. Salam sehat Bunda.